Yo everybody, welcome back lagi sama gue di Detektif Aulu dan terima kasih untuk para membership. Tapi di video kali ini gue mau ngebahas berita terbaru dari Inggris soal Pangeran Saudi yang dikabarkan meninggal gitu ya. Karena OD dia. Pangeran Saudi berusia 29 tahun ini ditemukan di kamar hotel mewahnya yang ada di Kensington, London Barat. Kejadian ini juga bukan secara tiba-tiba bisa dibilang. Karena jauh sebelum ditemukan di kamar hotelnya yang ada di London, Pangeran Abdullah ini memang sudah punya rekam jejak yang kurang baik. Terutama dalam pengalaman dia menghadapi obat-obatan dan segala macam zat-zat yang tidak semestinya dikonsumsi manusia taat hukum harusnya. Jadi walaupun beritanya baru meledak sekarang setelah ada berita soal kenapa dia bisa lewat di hari-hari sekarang ini, tapi kejadian itu sebenarnya udah terjadi dari bulan November 2025 lalu. Jadi udah mau setahun dan sekarang diketahui alasan dibalik lewatnya seorang putra kerajaan Arab Saudi dengan tepatnya itu. Ini jadi sejarah juga bisa dibilang, di mana ada seorang putra kerajaan Arab yang jatuh ke dalam jurang kegelapan alkohol dan kawan-kawan gitu ya. Memang kasihan sekali kalau kita lihat, karena dengan uang sebanyak apapun ternyata masih ada aja masalah orang-orang ini ya. Let's begin the case guys. I lost myself. Oke, di video ini topiknya adalah mengenai seorang Saudi Prince yang bukan lain adalah Pangeran Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Jalawi Al Saud ya. Seorang pangeran asal Arab Saudi yang berasal dari cabang keluarga kerajaan ya. Secara spesifik itu adalah dari House of Saud. Saudara dengan hubungan darah deket lah dengan Raja Salman yang kaya banget itu. Yang kalau kita track back itu ada dari ayah kakek buyutnya Raja Salman. Jadi memang pangeran yang satu ini tuh bukan putra mahkota yang tadinya menjadi calon raja ya. Tapi tetap pangeran, tapi bukan turunan langsung dari Raja Salman yang sekarang. Oke, tapi kalau kita sudah tahu siapa tokoh yang mau dibahas hari ini dan silsilah keluarganya secara singkat juga. Nah, di sini gua mau jelasin dulu latar belakang dari faktor kenapa kejadian naas ini kok bisa terjadi gitu kan. Seperti yang gue jelaskan di intro tadi, yang jadi alasan kenapa Pangeran Abdullah sampai meninggal itu kan karena alkohol dan juga obat-obatan yang berlebihan. Nah, dengan hal tersebut kayaknya kita harus tahu dulu backgroundnya secara historis. Gimana hubungannya Arab Saudi dan juga produk-produk alkohol. Karena sudah jelas secara faktual kan di Arab Saudi itu terletak yang namanya Tanah Suci Mekah untuk teman-teman muslim yang ibadah umroh atau naik haji. Dan dengan pemerintah kerajaan Islam juga, dengan agama resmi nasionalnya yang juga agama Islam, udah jelas pastinya sebenarnya minuman keras itu ditentang habis-habisan dari zaman dulu di sana. Ya sebenarnya sih gak bener-bener ditentang juga karena di sebelum tahun 1951 Arab Saudi itu memperbolehkan konsumsi minuman begitu tuh secara legal. Walaupun aksesnya mungkin sangat-sangat terbatas. Karena memang beredarnya itu khusus untuk komunitas diplomat, kan orang-orang dari luar negeri ya. Untuk para ekspat-ekspat juga alias pekerja asing yang bekerja di Saudi. Dan area peredarannya juga cuma ada di kota-kota besar seperti Jeddah dan konsumsinya pun diawasi dengan sangat ketat juga. Sampai memang di tahun 1951 itu ada kejadian super gelap yang menjadi sejarah hitam keluarga kerajaan Saudi juga. Ketika Pangeran Mishari bin Abdul Aziz Al Saud itu melakukan penembakan terhadap seorang diplomat asal Inggris yang kerja di Jeddah. Di tanggal kejadian pada 16 November 1951, Pangeran Mishari yang waktu itu masih berusia 19 tahun itu sedang berada dalam pengaruh alkohol. Jadi lagi tidak sadar 100% juga. Nah, dengan kepala yang lagi berat dan pastinya tidak sepenuhnya juga dia tuh sadar. Nah, si Pangeran Mishari ini maksa seorang wanita Inggris buat pergi bareng sama dia. Tapi di saat itu dia tuh dihadang sama si diplomat Inggris yang bernama Cyril Usman. Dan karena kesel akhirnya dia mengeluarkan pistol dan langsunglah terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Orang kaya ceritanya kan. Pada akhirnya Pangeran Mishari ini dihukum kurungan seumur hidup. Bisa bebas dari hukuman mati karena dia dari tentunya keluargaan kerajaan. Makanya atas kejadian gelap tersebut akhirnya Raja Abdul Aziz mengeluarkan dekrit tentang pelarangan total dan pelanggaran itu bisa menghasilkan hukum cambuk publik katanya kalau sampai minum alkohol. Terus dikasih denda besar juga, penjara juga
dan bahkan sampai deportasi kalau misalnya yang tertangkap adalah warga negara asing. Dan dari tahun 1951 itu pelarangannya terjadi sampai tahun 2023 karena di bulan Januari tahun 2024 itu mulai dilakukan eksperimen untuk kawasan-kawasan diplomatik Arab Saudi. Yang dimana beberapa lokasi di kawasan diplomatik kota Riyadh secara eksklusif dan sangat rahasia dan terbatas pada diplomat non-muslim dengan jumlah yang terbatas juga bisa akses alkohol. Dan sekarang dari akhir 2025 itu udah dilakukan ekspansi di bawah Vision 2030 yang salah satu proyeknya adalah kota Neom yang pernah gue bahas juga yang entah gimana itu nasibnya. Mereka itu mulai melonggarkan peraturan soal alkohol nih. Karena kalau di tahun 2024 itu yang boleh membeli dan mengkonsumsi alkohol hanya diplomat non-muslim. Sekarang itu akses ini diperluas ke para ekspat-ekspat non-muslim yang kerja di Saudi. Yang udah punya green cardnya Saudi alias premium residensinya di sana. Tapi tidak cuma dengan premium residensinya aja, melainkan para ekspat-ekspat yang boleh beli alkohol di sana itu adalah yang pendapatannya minimal 50.000 rial per bulan. Atau kalau dikonversikan itu sekitar 242 juta rupiah per bulan. Di bawah itu tidak boleh beli alkohol karena kampung. Norak pasti kelakuannya. Nah, tapi dengan adanya pelonggaran yang hanya berlaku pada ekspat dan diplomat yang bekerja di kedutaan besar di Riyadh, masalah terkait dengan minuman keras ini malah membawa tokoh yang tidak disangka-sangka. Yaitu bukan lain adalah Pangeran Abdullah bin Fahad. Karena pangeran yang satu ini ternyata punya track record yang kurang baik dengan alkohol dan juga obat-obatan. Jadi buat jelasnya, kronologinya itu si pangeran ini kan ditemukan sudah tidak bernafas di tanggal 25 November tahun 2025 lalu di Hotel London Marriott yang ada di Kensington, London, Inggris. Nah, di hotel bintang 4 yang sebenarnya nggak terlalu mewah juga untuk seorang pangeran Saudi sebenarnya. Dia ini ditemukan sama seorang cleaning service hotel yang ngelihat dia udah terkapar di kamar mandi. Pakaiannya lengkap, nggak ada tanda-tanda terlihat dia ini mau melakukan yang aneh-aneh, dan di sana juga nggak ada tulisan note apapun. Jadi dipastikan kalau kejadiannya ini sepertinya terjadi secara tidak sengaja. Sebenarnya tim perhotelan itu udah coba untuk menolong dan manggil paramedics, tapi nyatanya terlambat dan Pangeran Abdullah bin Fahad ini ya end up tidak tertolong lagi. Beritanya nggak terlalu rame bisa dibilang dan baru dibicarakan di media internasional itu di sekitar justru 1 minggu yang lalu. Yang dimana dari berita-berita yang beredar semuanya diketahui setelah koroner Jane Harkin ini mengatakan ke publik terkait dengan kejadian ini. Koroner itu anggapannya kayak dokter forensik dan juga penyidik kepolisian yang jadi satu bagian di badan peradilan Inggris lah. Nah, koroner si John Harkin ini bilang kalau nggak ada bukti-bukti soal dia itu menghabisi dirinya sendiri gitu ya, seperti yang gue bilang tadi. Jadi tidak ada tanda-tanda yang aneh, nggak ada kecurigaan terhadap adanya pihak ketiga juga di sini. Dan ya, as a whole kejadian ini bisa dibilang tidak dalam rangka kesengajaan. Dan justru itu juga yang bikin getir dan bisa dibilang kasihan juga. Karena di saat itu keadaannya Pangeran Abdullah bin Fahad ini sudah melewati struggling yang berat untuk melawan kecanduannya dia. Jadi di bulan Agustus tahun 2025, pangeran ini sempat terdata di Priory Hospital yang ada di barat daya kota London. Di rumah sakit tersebut dia ngejalanin rehabilitasi dan bisa sepenuhnya detox dari alkohol dan juga beberapa zat lain yang pastinya tentunya lah ya pasti tidak baik untuk orang yang secara fisik dan mental tuh sehat. Di dalam perjalanan rehabilitasinya juga si pangeran ini sempat berpindah dari Priory Hospital ke klinik Rainford Hall, sebuah fasilitas rehab private yang ada di Merseyside. Dan sebenarnya di bulan Oktober tahun 2025 itu dia udah sempat keluar dari rehabilitasinya, udah sembuh dan recover dari infeksi saluran pernafasan yang sempat dia alamin pada saat dia rehab. Bahkan ya dari berita-berita yang beredar itu bilang bahwa dia itu orang yang suportif dan baik juga ke teman-teman yang direhab bareng. Walaupun memang kalau menurut dokter Chamorro yang in charge, katanya dia memang sempat mengalami kecemasan juga saat melakukan treatment beberapa bulan itulah. Jadi ya memang cukup kasihan dan sayang banget kenapa harus bisa akhirnya terjerumus dan bahkan sampai sebegitunya juga. Dan kalau kita mengacu ke beberapa anggapan secara medis, kemungkinan terbesar dari kasus ini ada pada masalah relapse alias kecanduannya tuh kayaknya kambuh. Karena kalau kita balik ke hasil dokter forensik, terbukti kalau di dalam darahnya Pangeran Abdullah itu ada kandungan alkohol sampai 222 mg per 100 ml darah.
Yang kandungan ini adalah 3 kali lipat dari batas legal berkendara di negara Inggris. Di tes darahnya juga ditemukan kandungan zat GHB dalam kadar yang berpotensi mematikan. Terus ada juga zat dari obat yang depannya huruf X atau huruf AE. Beberapa obat-obatan penenang lain juga dan juga sejumlah obat penenang lain yang kayaknya udah campur aduk gitu di badannya. Jadi ya cek darah tersebutlah yang membuktikan kenapa Pangeran Abdullah ini bisa dibilang kambuh canduannya. Karena yang ngeri itu adalah ketika sudah selesai rehab. Kan toleransi tubuh terhadap zat-zat terlarang tuh jadi menurun ya. Tapi di saat yang bersamaan kebiasaan orang yang dulunya gila-gilaan itu kan kadang terbawa juga. Bahkan sampai setelah selesai rehabilitasi gitu. Makanya kebiasaan itulah yang bisa bikin pasien itu yang relapse itu akhirnya tidak selamat kalau kambuh. Nah, terakhir terlihat Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz ini ada di rekaman CCTV hotel pada malam hari tanggal 24 November 2025. Di saat keluar lobi hotel itu dia kelihatan lagi menghisap rokok dan ini adalah terakhir kali Pangeran Abdullah terlihat sebelum masuk lagi ke dalam hotel. Sesaat sebelum kejadian itu kabarnya kamar dia udah diteleponin terus sama lobi tapi nggak ada yang ngangkat dan dikunci dari dalam juga. Yang akhirnya dia juga ditemukan di kamarnya dengan keadaan yang sudah naas sekali dan sudah lewat juga. Mati dalam kesendirian bisa dibilang. Makanya orang kaya ternyata tidak sebahagia itu juga gitu ya. Tapi itu dia, selalu ada aja yang menarik yang kita bisa bahas dari keluarga-keluarga kaya. Khususnya memang apa yang terjadi di Arab Saudi juga. Karena memang banyak sekali isu-isu yang terjadi di Arab Saudi. Dan terkait alkohol ini kayaknya si pangeran ini ya mendingan saya mau bebas aja minum-minum di London gitu, di Inggris ya. Sambil nonton bola kali ya. Sambil nonton Tottenham dia di sana masih kan. Tapi itu dia kasusnya yang akhirnya terbuka soal kenapa alasan dari si pangeran ini meninggal di London pada saat itu. Nah kalau kalian suka sama video kali ini silahkan drop di kolom komentar kira-kira kasus apa lagi yang bisa kita bahas. Dan terima kasih untuk para membership yang sudah membership sampai hari ini. Kalau mau join silahkan karena di sana gue akan kasih banyak video-video juga setiap bulan ya. Sampai jumpa semuanya. Di kasus berikutnya masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys.